Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Halo untuk kelas 5, selamat pagi, semangat pagi. Nah, ketemu lagi dengan Bapak Instruktur gua di pembelajaran PKN kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini di halaman 59 di pembelajaran 4 ya, menjelaskan sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, di sini kita belajar lagi tentang hidup rukun. Nah, ini sudah berapa kali kita belajar ini, kita melanjutkan lagi menjelaskan sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Biasanya itu kita hidup rukun di rumah, di sekolah, itu contoh halnya yang mana yang hidup rukun. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langsung saja kita ke pembelajaran kita hari ini. Buka bukunya halaman 59. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak ingatkan yang di rumah, siapkan buku paket, alat tulis, kemudian buku catatannya untuk mencatat hal-hal yang penting yang kalian perlu catat. Oke? Kita langsung saja ke pembelajaran hari ini. Nah, buka bukunya halaman 59 ya, seperti yang Bapak tampilkan juga di layar. Nah, menjelaskan hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Lihat di bukunya, selain memiliki kenampakan alam yang beragam, Indonesia juga memiliki keragaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Nah, di sini selain memiliki keragaman di Indonesia, juga kita memiliki keragaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Ini kita sudah pelajari kemarin ya. Jika tidak disikapi dengan bijak, keragaman tersebut dapat menimbulkan perpecahan seperti agama. Kalau kita tidak bisa hidup rukun antar sesama yang berbeda agama, itu bisa menimbulkan perpecahan. Kemudian budaya, kemudian suku, bangsa, suku ya, itu bisa menimbulkan perpecahan bila kita tidak hidup rukun. Salah satu sikap bijak dalam menghadapi keragaman adalah menerapkan sikap hidup rukun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan sikap hidup rukun dengan semua masyarakat. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menjaga sikap hidup rukun. Nah, biar kita berbeda suku di tempat masyarakat, di tetangga-tetangga kita harus menjaganya itu ya. Berbeda agama, suku, itu kita harus jaga dan kita harus hidup rukun. Nah, termasuk yang berbeda agama, suku, bangsa, budaya maupun ras ya. Penerapan sikap hidup rukun akan menciptakan suasana yang damai, aman, tertib, dan tentram. Jadi bila ada sikap hidup rukun akan menciptakan suasana yang damai, aman, tertib ya, kalau kita menerapkan sikap hidup rukun. Nah, di sini ada artikel menambah pengetahuan mengenai kerukunan. Jadi nanti kamu baca di rumah ini artikel yang halaman 59, nanti kamu baca, Bapak tidak usah baca, nanti kamu baca di rumah ya. Nah, kita lanjut yang di bawahnya. Kerukunan memiliki keterkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Warga yang menerapkan sikap hidup rukun dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi di sini sikap hidup rukun itu memiliki keterkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita tidak hidup rukun, maka bangsa kita ini bisa terpecah. Nah, kalau kita hidup rukun akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Nah, buka bukunya halaman 60 ya. Sehingga perbedaan tidak menjadi masalah yang dapat mengakibatkan perpecahan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah tercipta sejak dahulu. Faktor pendorong hadirnya rasa persatuan antara lain perasaan senasib, kebangkitan nasional, serta peristiwa Sumpah Pemuda dan proklamasi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Jadi sikap itu yang kita pelajari, yang proklamasi itu, kita ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian yang kita sudah pelajari itu, kalian harus sudah paham tentang itu. Nah, persatuan hanya dapat terwujud jika
masyarakat menerapkan perilaku hidup rukun. Jadi persatuan dan kesatuan itu dapat terwujud jika kita menerapkan perilaku hidup rukun, ya. Berikut contoh perilaku hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat contoh perilaku hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Jadi saling menghormati dan menghargai antar sesama, ya, seperti yang ada di samping Bapak ini. Bapak sudah tahu ini yang penting, ya. Jadi contoh perilaku hidup rukun. Nah, yang kedua, bermain tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Ini sering kalian alami, ya, di rumah, di sekitar rumah kalian, tetangga kalian yang berbeda suku, agama. Kalian tidak membeda-bedakan, harus bermain sama-sama. Kita ini sama-sama bangsa Indonesia. Seperti di sekolah, jadi kalian tidak membeda-bedakan teman. Kalian ini beda agama, beda suku, beda ras, itu kalian tetap teman, ya. Jadi jangan kalian membedakan teman bahwa teman kalian itu beda agama, itu tidak boleh, ya. Itu saat kalian tetap satu, itu contohnya. Jadi itu mengumpulkan hidup rukun. C. Kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Itu hidup rukun, kalian sama-sama menjaga kebersihan, keamanan, dan lingkungan. Nah, yang D. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Jadi kalau misalkan kalian dekat dengan gereja, dekat dengan masjid, itu kalian orang sedang beribadah, itu kalian tidak boleh ganggu. Saling menghargai dengan yang lain. Jadi itu namanya hidup rukun. Jadi contoh hidup rukun. Nah, yang bagian E, bersikap ramah kepada siapapun. Jadi siapapun yang kalian temui harus bersikap ramah, senyum, supaya terjadi hidup rukun di masyarakat, ya. Oke, nah di sini jadi mungkin itu tentang penjelasan Bapak tentang hidup rukun. Nanti kalian baca-baca bukunya yang lain. Nah, di sini ada artikel tadi di halaman 59, kalian coba baca di rumah. Kemudian di belakang di halaman 60 di sini, ya. Sekarang jawablah soal-soal berikut berdasarkan artikel yang telah kamu baca. Nanti kamu baca artikel yang tadi, kemudian jawab bagaimana wujud kerukunan yang terjadi antar warga di Desa Balun, ya. Jadi ada 3 nomor ini, nanti kamu coba-coba jawab, ya. Nah, itu tentang penjelasan Bapak tentang hidup rukun. Jadi kalian harus hidup rukun. Jadi kesimpulannya di sini bahwa bagaimana kita menciptakan hidup rukun supaya memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di bangsa kita, di negeri kita. Jadi itu saja penjelasan Bapak hari ini. Nanti minggu depan kita masuk di menjelaskan semangat kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita sudah ulang-ulang, ya, gotong royong lagi. Jadi minggu depan di halaman di pembelajaran 6, ya, menjelaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nanti kalian baca-baca di rumah, ya, sebelum kita masuk dalam materi kita. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tentang hidup rukun kalian bisa paham dengan baik, ya. Bapak ingatkan tetap jaga kesehatan di rumah, ya, supaya tetap sehat, kuat untuk melaksanakan kegiatan setiap hari, apalagi pembelajaran kita setiap hari. Oke, salam sehat. Dah.